Saya mau ini tertanam dalam roh saudara, sehingga apapun yang terjadi kita tahu, my God is a faithful God. Allah saya Allah yang setia. Amin. Great. Nah, hari ini dalam pembahasan kita yang ke-19, bukti kesetiaan Tuhan, Dia mau mendewasakan dan menyempurnakan kita. Tuhan bukan sekadar mau memberkati kita. Saya percaya blessing just only tools of God. Saya percaya bahwa berkat hanyalah alat Tuhan. Saya tidak percaya blessing is God's target. Saya tidak percaya bahwa berkat adalah target Tuhan dalam hidup kita. Ujung-ujungnya bukan Tuhan hanya mau memberkati kita, tapi ujung-ujungnya Tuhan mau kita dewasa dan menjadi sempurna. Lumayan ada 2 orang yang bilang amin. Saya percaya ujung-ujungnya bukan hanya Tuhan mau memberkati kita, tapi Dia mau kita dewasa dan disempurnakan. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan mau saya dewasa menuju pada kesempurnaan. Amin. Kenal kita bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Di bawah judul perikop perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan apa? Manusia rohani. Tapi hanya manusia duniawi dikatakan yang belum apa? Dewasa dalam Kristus. Even though jemaat di Korintus adalah jemaat yang beribadah, jemaat yang mengasihi Kristus, jemaat yang melakukan banyak hal, jemaat yang banyak berkorban buat Tuhan. Tetapi Paulus berkata, aku tidak dapat berbicara kepada kamu sebagai manusia rohani. Kamu ada di gereja, kamu ada di pelayanan. You call yourself as a Christian. You call yourself as a people that love Christ. Tapi kamu bukan manusia rohani. Kamu hanya manusia duniawi yang belum dewasa. Bilang sama sebelah saudara, jangan sampai kita kayak gitu. Ya kan? Jangan sampai kita kayak begitu. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat apa? Menerimanya. Ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara apa? Manusiawi. Jadi dalam gereja, dalam pelayanan, kekristenan terbagi 2. Bukan kaya dan miskin. Bukan rohaniawan dan jemaat awam. Bukan sekedar pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat biasa. Tapi meskipun ada di gereja, terbagi 2, manusia duniawi dan manusia rohani. Jelas sampai di sini? Manusia yang dewasa dalam Tuhan, Kristen yang dewasa dan Kristen yang apa? Kekanak-kanakan. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang apa? Bukan rohani. Hari-hari ini banyak orang meninggikan denominasinya. Oh, kami reform, kami GKI, kami GPIB, kami Pentekostal, kami karismatik. Loh, apa bedanya sama apa yang Paulus ngomong? Iya kan? Coba lihat. Jadi kalau kita lihat, rohnya tetap sama, cuman istilahnya saja berbeda. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Gak bisa menerima perbedaan. Senangnya menonjolkan diri. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus?
Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Apa itu denominasi? Sarana untuk kita menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepada. Apakah Katolik berbeda dengan karismatik? Apakah Katolik berbeda dengan Pentakosta? Apakah GKI, GPI, BHKBP berbeda dengan Reform? Denominasi yang berbeda pasti mengakibatkan doktrin yang berbeda. Tetapi remember, kita pegang Alkitab yang satu. Amin. Kita menyembah Yesus yang satu. Kita menghadapi setan yang sama. Kita menuju surga yang sama. Amin. Jadi perbedaan doktrin hanya diributkan oleh orang-orang yang belum dewasa. Saya pernah dengar anak-anak berantem enggak? Anak-anak kalau berantem, mobil-mobilan gue dong paling mahal. Bapak gue dong paling hebat. Lu tahu nggak Laut Merah? Bapak gue yang warnain. Jangan tuh bilang, nggak usah belagu lu. Lu tahu Laut Mati nggak? Bapak gue yang bunuh. Iya kan? Kalau orang Manado bilang anak kecil itu suka baterek gitu, iya kan? Suka saling apa? Menonjolkan diri. Ngerti nggak mau saya? Jadi kalau kita masih menonjolkan diri, merasa saya yang paling hebat, saya yang paling rohani, itu menunjukkan apa? Kekanak-kanakan kita. Ngerti nggak saudara? Ya, kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Jadi masing-masing punya apa? Tanggung jawabnya. Masing-masing punya kelebihannya. Masing-masing punya fokusnya sendiri. Contoh misalnya. Apa fokusnya Reform? Sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Sola scriptura, hanya oleh firman. Iya kan? Apa fokusnya karismatik? Pengalaman dengan Tuhan. Apa fokusnya Pentakosta? Api pekabaran Injil. Jadi masing-masing punya fokus. Kalau kita mau mengkritik bisa enggak? Ya saudara, Messi lagi main aja kita bisa kritik. Tapi pertanyaannya, kita bisa main seperti Messi enggak? Jauh. Orang Indonesia kan kalau mengkritik, Ronaldo kita kritik, Messi kita kritik. Mudah-mudahan Messi nggak dengar. Coba kalau Messi dengar, Indonesia turun sini, turun, lu 11 gua sendiri. Belum tentu menang lagi kita. Ngerti gak maksud saya? Jadi kalau ada fokus di depan kita lalu kita kritik, itu biasa, pasti ketemu. Tetapi orang dewasa melihat perbedaan sebagai kekayaan. Yang saya katakan yeah. Jelas sampai di sini? Ayo kita lihat selanjutnya.
Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi apa? Pertumbuhan, kemajuan, kedewasaan. Ini yang Tuhan cari. Setuju? Yang paling penting bukan who are the best, tapi bagaimana dengan apa yang ada pada kita, kita mengasihi, kita melayani, kita jadi berkat, kita hidup benar, kita memberitakan Injil dan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima apa? Upahnya sesuai dengan kritikannya, pekerjaannya sendiri. I love this verse. Ayat yang ke-9 kita harus baca sama-sama. Karena kami adalah apa? Kawan sekerja Allah. Kamu adalah apa? Ladang Allah, bangunan Allah. Ketika kita menyadari kami adalah kawan sekerja Allah, ayat ini tidak bilang hanya kami yang kawan sekerja Allah. Mereka itu serigala busuk. Kadang-kala kan kita selalu berpikir demikian. Tuhan hanya mencintai kami, golongan kami, gereja kami, denominasi kami. Itu pemikiran yang kekanak-kanakan. Pokoknya yang berbeda dengan saya harus menjadi musuh saya. Yang setuju sama saya katakan, yang berbeda dengan saya bukan musuh saya. Amin. Belajar dalam pergaulan, belajar dalam komunitas. Jangan jadi orang cupet yang hanya bisa bergaul dengan circle saudara sendiri. Jangan jadi orang cupet yang orang sekarang bilang, gue cuma bisa bergaul sama orang sefrekuensi gue. Radio itu banyak frekuensinya. Semua frekuensi sudah senang gak? Hello? Ada yang frekuensinya berita, ada yang frekuensinya bicara tentang humor, ada yang dangdut, ada yang kampungan banget, ada yang norak banget. Tapi jangan dibunuh semua, biarkan aja. Setuju? Pak, Bu, sorry ya, kalau dalam pergaulan kita hanya bisa bergaul sama orang sefrekuensi kita, hidup itu sempit. Saya baca Alkitab, I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Alkitab saya luar biasa, standar value of life-nya begitu tinggi. Bayangkan Alkitab saya bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Alkitab saya tidak bilang kasihilah seimanmu saja, sebab yang lain kafir busuk. No. Alkitab saya bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berbeda pandangannya dengan saudara manusia bukan? Hello? Yang berbeda pandangan dengan kita manusia bukan? Yang gak suka sama kita manusia bukan? Yang mengkritik kita, yang menegur kita manusia bukan? Karena mereka manusia, kata Alkitab, kasihilah sesamamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang-orang yang dewasa melihat perbedaan sebagai kekayaan. Waktu kita tidak memahami sesuatu, gak perlu kita hancurkan. Waktu kita tidak memahami sesuatu, kita belajar. Kenapa ini orang kok kepala batu ya? Kenapa ini orang kok nyerang terus ya? Kenapa orang ini kok kata-katanya selalu melukai, menghina, merendahkan? Kita nggak perlu datang orang itu. Kerasukan setan lu, kerasukan setan lu.
Kok kita jadi kekanak-kanakan begitu? Saya tidak bilang kita harus dekat sama semua orang. Ada orang-orang dalam hidup ini yang toksik. Ada orang-orang dalam hidup ini yang toksik. Untuk itu we have to distance. Kita harus jaga jarak, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti kita tidak mengasihi. Bukan berarti kita tidak mendoakan. Bukan berarti kita tidak belajar memahami orang tersebut. Menghadapi toxic people, minimal kita belajar. Saya tidak boleh hidup seperti itu. Sehingga kita bisa hidup dalam kasih. Maria dan Yusuf, orang-orang Majus, gembala-gembala di padang mengerti betul. Herodes is a toxic people. Pertanyaan saya, perlu nggak orang-orang Majus datangi Herodes dan bilang, lu kerasukan setan des? Maksudnya Herodes. Enggak. Pelajaran dari orang Majus mengajar kepada kita bagaimana menghadapi toxic people. Dan pulanglah mereka ke negeri mereka mengambil jalan yang itu adalah tema Natal PGI dan KWI tahun 2022 yang diplesetkan oleh orang-orang pencinta bola. Ditaruh gambar Belanda, Jerman, Spanyol dan Brasil, dan pulanglah mereka ke negeri mereka mengambil jalan lain. Tema Natal pun cocok dengan Piala Dunia hari-hari ini. Lanjut. Ya, kan? Ayo kita lihat sama-sama. 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya. Nah, apa panggilannya dalam hidup kita dengan kekuatannya? Yaitu menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi target Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita agar kita dewasa dan sempurna. Karena kalau kita dewasa dan sempurna, akibatnya ayat yang ke-12 berlaku. Sehingga nama Yesus Tuhan kita apa? Dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita cinta Yesus, meskipun kita aktif pelayanan, tapi kalau kita nggak dewasa, maka kita akan jadi batu sandungan. Ada banyak orang menjadi batu sandungan bukan karena berzinahnya. Nggak harus orang menjadi batu sandungan karena berzina. Bukan karena korupsinya, bukan karena penyembah berhalanya, tapi karena kekanak-kanakannya itu. Penuh dengan kesombongan, penuh dengan sikap kepala batu, arogan, mau menang sendiri. Sehingga orang kan melihat kita dan berkata, kok anak Tuhan kelakuannya kayak gini ya, klik. Aha. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, maksudnya pengorbanan Kristus di kayu salib, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi jelas ya. Saya harap saudara mengerti bahwa target Tuhan bukan hanya untuk memberkati kita. Karena blessing is just only tools. Tetapi target Tuhan melalui berkat yang Dia sediakan dalam hidup kita, supaya kita makin dewasa,
dan makin disempurnakan. Klik. Aha. Jadi saya coba simpulkan begini. Waktu saya ngomong begini, saya percaya setiap kelompok ada aja yang gak setuju. Masalah terbesar gereja di akhir zaman bukanlah setan. Saya percaya ada kelompok-kelompok yang akan berkata masalah terbesar gereja di akhir zaman adalah setan. Tetapi saya yakin roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Betul kita masih fight the battle. Betul kita masih alam peperangan rohani, tetapi kemenangan buat kita pasti. Yang setuju sama saya katakan kemenangan buat saya itu pasti. Saudara-saudara yang ada di ibadah online, ketik di live chat, saudara, kemenangan buat saya itu pasti. The devil is no more my biggest enemy. Setan bukan lagi musuh terbesar saya. Alkitab saya sudah menjamin, lawanlah iblis maka iblis akan lari. Kalau sampai iblis berkuasa bukan karena kuasa dalam diri saya kurang, tetapi karena pengertian dalam diri saya kurang. Jelas? Sama-sama bilang sama saya, bukan karena kuasa kurang, tapi karena pengertian saya kurang. Klik. Aha. Nah sekarang saya jelaskan kenapa saya percaya bahwa my biggest enemy no more the devil. Karena setan sudah dihancurkan Kristus di atas kayu salib. Yang setuju katakan yeah. Setuju sampai di sini? Nah, klik. Akhirnya saya simpulkan begini. Masalah terbesar gereja di akhir zaman adalah orang-orang percaya yang belum dewasa dan tidak mau disempurnakan. Kalau saya boleh tambahkan, saya bilang masalah terbesar gereja bukanlah setan. Dan masalah terbesar gereja juga bukanlah teroris. Wah, sekarang gereja dihambat, izin gereja dipersulit. Ada di beberapa daerah-daerah tertentu. It's okay. Alkitab saya sudah bilang, kamu akan dipukul di rumah ibadah. Dan orang yang menyiksa kamu akan menganggap itu perbuatan benar di hadapan Tuhan. Dan terbukti hari-hari ini. Tapi dari awal sejarah gereja berdiri, tekanan dan tantangan adalah bagian normal yang tidak pernah bisa kita hindari. Tapi izinkan saya menekankan buat saudara, pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Hudson Taylor, seorang misionaris Amerika di tanah Cina, pernah bilang begini. The blood of just is the seed of church. Darah orang benar adalah benih gereja. Tahukah saudara, sejarah gereja membuktikan di mana ada tekanan, disitulah pekerjaan Tuhan makin dahsyat. Jadi kalau setan membuat tekanan buat gereja, kita tertawa. Kita bilang setan goblok. Di Indonesia ada tekanan enggak? Pertanyaan saya, pekerjaan Tuhan berjalan terus gak? Di Cina ada tekanan gak? Coba lihat pertumbuhan gereja di Cina. Di India gereja ada tekanan gak? Coba lihat pekerjaan Tuhan di India. Di Pakistan, kalau saudara baca sejarah, saudara lihat apa yang terjadi hari-hari ini, pekerjaan Tuhan dahsyat. Tapi coba lihat di Amerika, coba lihat di Eropa, gereja dijual. Di Pakistan gak ada gereja dijual.
Di India nggak ada gereja dijual. Di Indonesia boro-boro gereja dijual. Bioskop disewa untuk gereja. Mall disewa untuk gereja. Setuju? Itu yang saya bilang. Jadi kalau setan kasih tekanan buat kita ketawain. Bego lu. Makin ada tekanan, kita makin melesat dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu juga katakan amin. Yang membuat kacau gereja, yang membuat kacau pekerjaan Tuhan adalah apa? Nah ini dia. Orang-orang percaya yang belum dewasa dan tidak mau disempur. Ini yang bikin adu domba. Ini yang bikin kecewa. Makanya saya catat di sini, klik. Aha. Karena mereka lah orang-orang yang kekanak-kanakan dan tidak mau disempurnakan, yang senang menebar perpecahan dan perselisihan dalam tubuh Kristus. Yang kedua, mereka lah yang senang mengkotak-kotakan siapa yang lebih rohani dan lebih berkenan pada Tuhan. Oh, gereja kamu gereja yang di halaman itu. Oh, kamu Pentakosta yang cuma berisik-berisik ya. Cuman gereja yang menekankan tentang diberkati, teologi kemakmuran, seneng gitu. Kalau berbeda langsung dicap sesat, dicap gak bener gitu. Dan ini kan yang mengkotak-kotakan, ini yang menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, karena mereka lah yang banyak menimbulkan kekecewaan dan kepahitan dalam pelayanan. Coba kalau dalam pelayanan saling ngomongin orang, saling memfitnah, saling menjelekkan. Oh dia tuh pelayanan-pelayanan, tapi orangnya angkuh ya. Dia pelayanan-pelayanan, tapi kayaknya eksklusif gitu, gak mau bergaul sama kita. Dia tuh kayaknya pelayanan-pelayanannya, tapi terlalu menonjolkan diri. Ada banyak orang keluar dari pelayanan bukan karena setan. Bilang sama sebelah saudara, karena lu. Yang lagi ibadah online di rumah, tunjuk diri sendiri karena gue. Habis gak ada sebelahnya. Kalau ada sebelah lu ngomong karena lu gitu. Kalau gak ada terpaksa ngomong sama diri sendiri. Setan bisa gak keluarin orang dari gereja? Setan bisa gak keluarin orang dari gereja? Boro-boro. Coba kalau setan datang dalam hidup saudara. Hai teman, aku setan. Belum sampai N-nya, baru setak gitu. Lalu jalan namanya susah, keluar. Lagi gelu nih pasti nih. Kalau setan mulai coba nyerang kita, setan udah tahu kita makin kenceng doa. Setan gak bisa keluarin kita dari gereja. Yang bisa keluarin kita dari gereja siapa? Bilang sama sebelah saudara, lu. Karena gue kepahitan sama lu, gue sakit hati sama lu, gue enek liat muka lu. Iya kan? Kalau mau jujur, banyak orang keluar dari gereja kenapa? Karena manusia. Iya pendeta, karena manusia yang kerasukan setan. Itu maksud saya. Orang yang belum dewasa dan tidak mau disempurna. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, jangan sampai gue dipakai setan. Amin. Amin. Ya. Ada banyak suami dipakai setan, sampai istrinya stres di rumah. Ada banyak istri dipakai setan sampai suaminya stres di rumah. Ngerti gak mau saya? Jadi musuh terbesar kita bukanlah setan. Setan tetap musuh kita, tapi musuh terbesar kita adalah orang-orang yang apa? Tidak dewasa dan tidak mau disempurnakan. Selanjutnya klik. Karena mereka lah
yang menjadi penyebab pekerjaan Tuhan tidak maju. Karena terlalu banyak berdebat dan menjadikan pelayanan ribet. Makanya selalu saya bilang, di mana ada keribetan, pasti tidak akan ada kemajuan. Bilang sama sebelah saudara, lu sih baik tapi suka ribet. Bu, jangan ribet ya Bu ya. Pak, jangan ribet. Adik-adik muda jangan ribet. Dan tolong saya sebagai gembala saudara. Kalau cari pasangan teman hidup, jangan yang ribet. Biarlah orang yang ribet mendapat pasangan teman hidup yang ribet. Sehingga sesama ribet jangan saling mendahului. Karena kalau sudah cari pasangan teman hidup yang ribet, secantik apapun, seganteng apapun, serohani apapun, ujung-ujungnya muter-muter gak jelas. Orang-orang yang dipakai Tuhan pasti gak ribet. Yesus adalah Tuhan yang gak ribet. Seorang wanita janda keluar dari pintu kota Nain, masalahnya serius. Anak laki-laki satu-satunya mati. Bayangin gak saudara, buat orang Yahudi dia harus keluar kota. Kenapa? Karena dianggap wanita ini pembawa sial. Suaminya udah mati, anak laki-laki satu-satunya mati. Berarti dia bukan hanya sedih, tapi sekarang dapat tekanan masyarakat. Kan sering kan kita begitu kan, lagi sedih dapat tekanan masyarakat, diomongin orang, difitnah orang. Ketemu Yesus. My Jesus is not a ribet God. Dia sentuh pengusung mayat. Dia bilang berhenti. Dia bilang sama janda itu, ibu jangan menangis. Ibu itu gak bisa jawab, masih ribet dia. Anak muda dari mana kali? Jangan menangis, jangan menangis. Gak ngerti kali soal saya. Tiba-tiba Yesus bilang sama pengusung mayat, letakkan. Tiba-tiba dia bilang, ya anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus gak bilang sama Petrus, ambil minyak kayu putih, tekan-tekan jempolnya, gosok-gosok belakangnya. Terus kamu gini nih, keluarin anginnya. Satu kali sampai di bandara, saya baru dapat kabar pesawat saya delay 2,5 jam. Astaga, mau bikin apa saya ini 2,5 jam? Akhirnya saya cari tempat apa itu namanya, yang ujung-ujung kaki orang itu, refleksi. Saya pikir refleksi aja, coba-coba. Saya refleksi. Ya mulai. Wah, bapak ini kecapean. Oh, tahu ya bapak ini. Padahal saya nggak kecapean. Oh, ini ketahuan nih capek nih. Tiba-tiba gini. Apa itu? Saya tanya kan, bos, apa itu bos? Nih anginnya pada keluar. Anginnya siapa? Ya anginnya bapak ini. Terus keluarnya di mana? Ya ini keluar di saya nih. Ada Bluetooth ini. Sampai hari ini saya nggak bisa pikir bagaimana anginnya saya punya keluarnya lewat dia. Dalam hati saya, Bapak, kau pikir saya bodoh kah? Emang ada Bluetooth? Ribet ini orang. Saya bayangin seandainya Yesus sama kayak Bapak itu. Ribet. Pet, minyak kayu putih. Sekali minyak tawon sekalian. Nah, ya. PPO. Dia masih ada nggak PPO?
Baru gosok-gosok kakinya, pencet-pencet jempolnya, lalu kerik. Orang Indonesia ini punya obat-obat yang mengerikan. Ya, ya. Orang dikerikan seperti bruises gitu kan, merah-merah semuanya. Orang Amerika paling takut, wih tatonya orang Indonesia. Tato sementara. Ya kan? Tetapi yang saya mau jelaskan buat saudara, orang-orang yang kekanak-kanakan, orang-orang yang gak mau disempurnakan, menghambat pekerjaan Tuhan, menghambat rencana Tuhan, menghambat kebahagiaan rumah tangga karena ribet. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya gak boleh ribet. Selanjutnya klik, Tuhan mau kita dewasa dan terus disempurnakan. Yang pertama, kita dewasa dan disempurnakan dalam apa? Dalam kasih dan kesabaran kita. Supaya kita mengasihi tanpa syarat dan jadi orang yang sabar. Yang kedua, kita harus dewasa dan terus disempurnakan dalam iman dan apa? Pengharapan. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Jangan beriman seminggu, setelah seminggu gak dapat yang kita harapkan, kita ngambek, kita kecewa sama Tuhan. Karena iman akan terus disempurnakan lewat berbagai pergumulan. Yang ketiga, Tuhan mau kita dewasa dan terus disempurnakan dalam apa? Ketaatan dan perjuangan kita. Sampai kita lihat mahkota, sampai kita melihat janji Tuhan digenapi. Yang keempat, Tuhan mau kita dewasa dan terus disempurnakan dalam apa? Dalam pemikiran dan hati kita. Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan. Sama-sama bilang sama saya, meninggalkan. Haleluya. Klik selanjutnya. Yang terakhir saya pelajari, adapun dia mendewasakan dan menyempurnakan kita sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Yang pertama, dengan menanamkan di hati kita bahwa firman Tuhan adalah dasar kekuatan kita. Orang-orang yang dewasa tidak berharap pada manusia. Yang setuju katakan amin. Orang-orang yang dewasa tidak berharap pada perhitungan logikanya. Orang-orang dewasa tidak mengandalkan perasaannya. Tetapi orang-orang dewasa percaya betul dasar segalanya adalah firman. Sama-sama bilang sama saya, dasar segalanya adalah firman Tuhan. Dasar pengharapan kita, dasar value of life, dasar keputusan-keputusan kita, semuanya adalah firman Tuhan. Lalu yang kedua, orang-orang yang Tuhan dewasakan, dia mendewasakan dan menyempurnakan kita. Yang pertama, dengan menanamkan di hati kita firman Tuhan adalah dasar kekuatan kita, dasar kehidupan kita, dasar keputusan kita, dasar tindakan kita. Yang kedua, dia mendewasakan dan menyempurnakan kita dengan melatih kita melalui jalan-jalan yang sukar. Minggu lalu kita sudah belajar. Indeed, Jesus loves us, but He will never spoil us. Dia mencintai kita, tapi dia tidak pernah memanjakan kita. Cerita Natal berbicara bahwa Yusuf melalui jalan yang sukar, Maria melalui jalan yang sukar, orang-orang Majus melalui jalan yang sukar. Tetapi itu justru yang mendewasakan. Kalau hari-hari ini rumah tanggamu sedang melewati jalan yang sukar, bisnismu sedang menghadapi jalan yang sukar, katakan dengan iman, saya sedang ada di jalan yang benar. You are on the right track, my friend. Karena jalan yang benar dari Tuhan bukanlah jalan yang indah dan berbunga, tapi jalan yang kadang-kala bumpy road, tapi ujung-ujungnya selalu kemuliaan Tuhan yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun dia mendewasakan dan menyempurnakan kita dengan menyadarkan kita tentang mana yang sekedar enak atau mana yang benar dan membangun. Ternyata hidup ini bukan sekedar enak, untung,
dan memuaskan. Hidup ini soal benar, membangun, dan menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya, buat orang dewasa yang siap disempurnakan, saya harus melakukan yang benar, yang membangun, dan menjadi berkat. Jalan Yusuf dan Maria tidak enak, tetapi benar, membangun dan menjadi berkat. Seminggu ini waktu kita mau betul-betul mempersiapkan Natal, biarlah kita berkata, Tuhan, saya bukan mencari hidup yang enak. Saya mencari hidup yang dewasa. Saya mencari hidup yang disempurnakan Tuhan. Maka saya dapat berkata, bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.